Halo guys, welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Balik lagi nih dengan dua host kece yang selalu menemani kalian dimanapun kapanpun, selalu dengerin bacotannya Patrice dan Kristi. Hai. Ada yang berdua, gue ih, sendirian. gak apa-apa, lain kali berdua juga. Jadi double date kita. Oke. Anton Oke. sih udah pengen banget ya diajakin. Oh, Soalnya waktu kemarin dia ngelihat Jeffrey, ada muka Jeffrey yang waktu kita bahas finance juga ya kalau nggak salah. Dia ngomong, kok gue nggak diajak sih? Kok Jeffrey udah diajak, gue nggak pernah diajak ya bang. Terus gue bilang aja, lo kalau mau diajak harus ngomong bahasa Indonesia ya. apa? Nanti diajak. Mungkin repotnya itu mesti ada subtitle ya. Iya, jadi kerjaan gue nanti. Iya. Oke, minggu ini seperti yang sudah di-announce di Instagram, kita akan bahas topik soal gaji naik tapi kok masih broke sih? Nah, itu dia. Tentunya kita tidak berdua, kita ada kedatangan tamu seperti Halo. biasa. Kalau bahas-bahas finance, Iya, ahlinya ya. ahli loh. Boleh Pak dikenalin dulu? Sebentar, sedikit saja kenalan lagi. Saya pacar Patricia. Bukan ahli finance tapi tamu yang paling gampang diundang kayaknya. Tamu yang selalu mau. Pasrah aja udah. Betul. Ya udah kalau nggak mau soalnya bahaya. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Oke, disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast cuma pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing. Jadi jangan baper ya, teman-teman. Kalau ada yang kurang pas, mungkin kritik dan juga saran, boleh DM aja ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget kok untuk kritik dan juga saran dari kalian. Semoga obrolan kami di Bakwan Podcast hari ini bisa jadi pelajaran yang bermanfaat untuk Bakwan Insiders. Terima kasih. Thank you. Thank you. Nah, kebetulan guest kita Jeffrey hari ini gue denger dia kan salah satu pendengar Diary of CEO yang bareng yang dibawain sama Stephen Bartlett ya. Gue juga suka banget sama podcast-podcastnya dia karena memang sangat-sangat insightful dan dia tuh nggak cuma yang kayak motivasi gitu, jadi dia benar-benar kayak bawain topik yang realistis ya kalau menurut gue. Dan Jeffrey mau nge-share beberapa yang dia dapat setelah dengerin episode terbarunya dari Stephen Bartlett yang kalau nggak salah kolaborasi dengan Morgan Housel tentang financial. Dan thank you banget Jeffrey sudah mau bagi pengalamannya di episode kali ini. Gue mungkin quick vibe check dulu kali ya. Boleh. Coba satu kata soal, karena kita mau ngomongin financial ya. Kan ini kita beberapa minggu lagi udah masuk ke 2026. Maksudnya nggak berasa banget tiba-tiba udah mau tahun baru aja, udah mau Natal lagi aja. Nah, satu kata soal kondisi financial lo tahun ini. Oke. Silakan. Satu kata nih. Atau boleh 3 atau terserah deh, maksudnya yang gampangnya aja kalau satu kata terlalu susah. Oke. Bentar, aduh pikirnya susah nih. Ibaratnya diberkati dan diuji. Oke. Oke, ada plus minusnya ya. Sebenarnya minus juga sih.
Balance. Diuji. Nice. Nggak buruk Kalau diuji. ya, ada gak satu kata? Mulai bertumbuh. Bang. Apa? 2 kata itu. Lah ya, Gak apa-apa lah. Ya. Kalau lu gimana? Kalau gue susah sih memang ya satu kata ya. Gue mungkin tahun ini lebih ke learning something new kali ya. Karena ya gitu deh, nanti dijelasin lagi di selanjutnya. Nah, gue juga udah sempat dengerin episodenya si Morgan ini dan memang sangat-sangat membuka pikiran gue juga gitu. Jadi ada satu part yang dia bilang tuh kita jarang punya spending philosophy. Kita sibuk tentang cara cari duit, terus lupa mikirin cara make duit itu sendiri gitu. Jadi yang bikin hidup tuh lebih benar sebenarnya buat kita. Nah hari ini kita bakalan gali bareng topik itu. Let's start simple, flashback dikit. Gaji pertama kalian dan apa hal pertama yang kalian upgrade pada saat itu? Coba diingat-ingat. Kalau boleh tahu background Jeffrey sendiri mungkin boleh kali ya dijelasin biar penonton yang di sini juga kebayang gitu. Jadi gua tuh ilustrator, mainly kerjain gambar buat game company. Dulu kerja full time di perusahaan, tapi sekarang udah berdiri sendirilah gitu. Apalagi ya? Kalau misal ilustrator gitu berarti klien lo tuh orang luar ya? Maksudnya perusahaan luar? Ya. Oke. Yes. Menarik nih guys. Karena yang lokal, gitu. Paham. GTTA lah. Tapi waktu lo masih kerja di perusahaan, itu perusahaan lokal apa perusahaan luar? Perusahaan luar juga? Perusahaannya lokal. Lokal. Jadi kenapa sekarang berdiri sendiri? Mungkin itu ya salah satu alasannya kali ya. Iya, enggak juga, cuma aja ya perusahaan lokal bagus kok. Tapi mainly perusahaan lokal kita di Indonesia tuh kerjaannya dari luar semua. Jadi I see. Jadi memang bedanya cuma kayak waktu itu lu masih ada di satu perusahaan, terus masih tektokan sama klien luar, tapi masih ada di organisasi. Tapi kalau sekarang tuh bedanya memang lo yang langsung tektokan langsung sama klien gitu ya? Ya, betul. Oke. Kembali ke pertanyaannya. Gimana? Gaji pertama kalau magang 1,5 juta. Tapi tapi untuk full time 5,5. Oke. 5,5 juta. Itu tahun berapa ya? 2020. 2020, oke. Nah, saat lu dapet gaji segitu, apa hal pertama yang lu upgrade? Sejujurnya nggak ada. Soalnya waktu itu aja mau bayar kosan tuh sampai ngutang ke bokap. Jadi ya beberes lah gitu. Mungkin hal pertama yang di-upgrade bisa dibilang tabungannya ya. Jadi mulai nabung gitu. Tadinya kan nggak bisa. Gitulah. I see. Patrice gimana, Pat? Gaji pertama. Gaji pertama lo yang di perusahaan kita bukan sih? Kita yang perusahaan kita ketemu ya? Oke. Karena gue pas magang itu gue tidak dibayar, guys. Gue magang di Jakarta di salah satu hotel di Gajah Mada, itu tuh karena mungkin perhotelan dapat sih makan gitu, sama dapat uang makan lah. Goban. Sehari itu juga. Gila, itu goban uang makan sehari kita sekarang cuma buat ngopi ya. Iya, kayak gue kerja 3 bulan baru dapet tuh 1,5 juta. 3 bulan loh.
Oke. Kasian memang, nggak apa-apa. Tapi pas gaji pertama itu juga 4 juta sampai 4,5 juta. Itu tahun 2018. Apa yang gue upgrade ya? Nah, kecenderungan gue waktu itu baru megang duit sendiri kali ya. Jadi nabung sedikit, tapi gue lumayan relate nih sama topik ini. Jadi gue baru malah mulai nabung banyak itu kayak pas akhir-akhir gue di sana gitu loh. Jadi yang bisa gue update apa ya? Mungkin makan enak kali gue jadi. Jadi lebih sering nongkrong, lebih sering itu upgrade gak sih? Ngomongin. Lumayan. Upgrade berarti upgrade lifestyle kali ya? Betul. Lebih kayak gitunya sih kalau gua. Nih kalau lu? Relate sih memang. Kalau gue waktu itu gaji pertama karena gue kan kerjanya itu setelah lulus SMA ya. Dan itu tahun 2000 kalau nggak salah 2014-an. Gaji pertama gue tuh cuma, gue inget banget, 2,7 juta. Wah. Itu di perusahaan travel. Waktu itu karena gue lulusan SMK akuntansi, jadi gue kerja sebagai ya di bagian finance gitu. Dan itu gajinya cuma 2,7 juta. Dan yang gue upgrade sebenarnya tujuan gue kerja saat itu bukan karena gue mau langsung kerja aja, tapi karena memang tuntutan gue mau bayar kuliah sendiri. Jadi gue mungkin bisa bilang yang gue upgrade pendidikan gue kali ya, karena biarpun awal-awal masuk kuliah gue dibantu sama tante gue, tapi ya gue tetap harus kayak menyisihkan lah tiap bulannya untuk bayar semesteran gue. Jadi ya itu mungkin hal pertama yang gue gue upgrade. Tapi memang gaya hidup gue juga jadi kayak naik karena pertama tadi kayak Patrice baru pertama kali megang duit sendiri. Terus kita yang jadi kayak kayak hal-hal yang kita selama ini mau beli tapi nggak bisa. Oke, gue bisa beli nih. Biarpun kayak cuma misalnya skincare atau apa gitu, apapun itulah. Jadi kita kayak mau beli ini itu gitu. Ya, benar. Terus start kayak membership gym kayak gitu-gitu. Padahal lu bisa kebayang gak sih gaji saat itu 2,7 juta gue bisa kayak hang out sama teman-teman gue setiap minggu. Terus langganan gym kayak gitu-gitu. Kebayang nggak sekarang itu duit segitu tuh nggak ada artinya. Betul. Dan ya memang makanya sesuai dengan topik ini, gaji naik tuh seringnya ya cuma bikin baseline kita naik. Jadi dari poin si Morgan di podcast si Morgan ini, memang dia bilang kita tuh main game tapi naik level terus kan. Tapi rasa cukupnya tuh nggak ikut naik. Jadi lebih banyak uang sering cuma bisa bikin standar kita hidup naik, tapi kita nggak pernah ada rasa cukup. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang lagi bingung nih, kenapa gue masih broke? Padahal gaji gue udah naik gitu. Mungkin bukan di pendapatan kita masalah utamanya, bukan di gaji kita, tapi di ekspektasi yang sebenarnya diam-diam juga ikut naik gitu. Betul. Nah, ini buat pendengar yang lagi dengerin kita ya. Gue pengen kalian tuh kepikiran satu hal yang naik sejak gaji naik. Apakah itu keperluan atau cuma kebiasaan yang baru? Kalau misalnya kalian lagi dengerin ini, tolong jawab di komen. Bisa di komen. Gue langsung mau bahas ada dia sebutin si Morgan di post traumatic growth syndrome.
aka Luka Financial. Ah. Nah, di episode ini tuh ada istilah yang gue suka banget. Post traumatic growth syndrome. Jadi intinya kalau lu dulu pernah kekurangan, terus memori itu tuh bisa kebawa. Jadi kalau kayak contohnya gue nggak datang dari keluarga yang maksudnya punya segalanya gitu ya. Dan gue juga ada di masa-masa tuh gue kekurangan gitu. Terus keluarga gue juga maksudnya nggak yang harmonis banget kayak gitu. Jadi ya memang finansial itu salah satu masalah yang pernah ada di hidup gue, di masa lalu gue. Dan gue ngerasa apa ya, waktu gue awal-awal megang duit, gue tuh punya tabungan, tapi jadi kayak ngerasa gue takut duit gue habis, ngeri gak? Ngerti. Jadi kayak gue punya duit, gue mau pakai, tapi gue takut duit gue habis dan gue takut balik ke masa lalu itu lagi gitu. Nah, itu make sense sih. Maksudnya post traumatic growth syndrome itu jadi banyak orang jadi dua kubu karena trauma. Gitu. Nah, kalau lo sendiri nih, Jeff sama Patrice, kalau misalnya Patrice udah dengerin belum podcastnya? Belum, gue. Oke. Mungkin Jeffrey kali yang benar-benar mau sharing, karena pas Patrice bilang Jeffrey mau sharing tentang podcast ini, terus gue yang kayak langsung, oh, apa nih podcastnya? Makanya gue langsung dengerin, gue penasaran, dan ternyata memang sangat-sangat membuka pikiran kita. Dan yang tadinya apa ya, kan kayak banyak orang yang bilang banyak tuh orang-orang yang ngomongin finance, gimana caranya lo dapet passive income bla bla bla, dan si Morgan ini bener-bener kayak itu bullshit. Itu bullshit guys. Jadi kita lebih gali ke psikologinya. Nah, Jeffrey, mungkin ada yang lo mau sharing nggak yang paling menarik dari segmen si Morgan ini? Oke. Mungkin diawalinnya tuh si Morgan Housel ini ngomong kalau uang itu sebenarnya bukan apa ya, banyak orang ngomong kan, pertanyaan yang paling sering ditanyain gitu, apakah money can buy happiness? Ada ahli yang bilang iya, ada ahli yang bilang enggak. Tapi menurut Morgan, ada studi yang udah membuktikan bahwa money itu seperti kekuasaan, seperti power, yaitu cuman mengelevasi apa yang udah ada. Jadi kalau misalkan orangnya memang hidupnya sudah bahagia, lebih banyak duit, lebih bahagia. Orang hidupnya sedih, maksudnya sedih tuh situasi hidupnya tuh sedih misalkan. Dia memang orangnya misalnya kurang menyenangkan gitu ya. Orang kurang suka sama dia. Terus mungkin kurang akrab sama keluarga. Nah, itu money itu doesn't help gitu. Karena memang money itu bukan solusi, tapi cuman jadi apa namanya ya, mengelevasi lah apa yang sudah ada gitu. Kayak gitu. Itu satu. Terus apa lagi ya? Sebentar ya, gue pikir. It's okay. Tiba-tiba ngeblank. Santai. Belum ngopi ya? Belum ngopi. Nah, ini gak ngeblank ini money doesn't help. Benar. Gitu. Oke. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Betul. Tadi kan Kristi udah sebut ya soal post traumatic growth syndrome. Jadi, nah terus juga disebut ada 2 ekstrim, kiri kanan nih. Biasanya orang yang punya luka finansial. Yang pertama tuh kalau orang yang dulunya nggak bisa beli apapun, atau keinginannya tuh selalu dipendam lah, dipres, karena
nggak ada duit, misalkan orang tuanya nggak mau beliin dengan alasan nggak ada duit segala macem. Ketika mereka udah punya uang, maka mereka akan pengen memuaskan lah keinginan itu. Yang sisi sebaliknya mungkin situasinya mirip gitu. Nggak ada duit, nggak bisa melakukan apapun. Akhirnya ketika punya uang, nggak pengen rasa merdekanya itu tuh hilang. Jadi mau duitnya udah banyak banget juga nggak mau dipakai gitu duitnya, Iya. gitu. Bahkan ada yang sampai udah kakek nenek gitu ya, kakek nenek udah ngumpulin duit segitu banyak buat pensiun, tapi akhirnya nggak pensiun juga gitu, nggak dipakai juga duitnya gitu. Iya. Kayak gitu. Berarti literally dibawa mati tuh duitnya. Betul, dibawa mati duitnya. Gitu. Nah, Oke. selain itu, uang tuh sebenarnya metrik sosial yang paling gampang buat kita ngebandingin diri sama orang lain. Jadi Ya. yang namanya kaya dan miskin tuh sebenarnya cuman perbandingan. Nggak ada objektif jelas actually gitu. Yang oke di atas sekian jadi orang kaya, di bawah sekian orang miskin gitu. Semuanya tuh perbandingan aja. Kalau sekeliling kita cuma punya uang 1 juta, kita punya 5 juta tuh udah jadi kaya gitu. Tapi kalau sekeliling kita punya 100 juta atau punya 1 M, kita cuma punya 5 juta ya kita jadi miskin gitu. Kayak gitu. Nah, jadi banyak orang sebenarnya make duit atau cari duit ataupun apa ya, kegilaan lah sama uang tuh untuk nge-scratch itch yang adanya sebenarnya di hati. Soal misalkan mereka tuh pengen diakui, mereka tuh pengen di-respect atau pengen merasa berbeda gitu. Berbeda maksudnya kayak, oh gua capable gitu, dibandingin orang lain gue lebih gitu. Nah, yang diingini sebenarnya itu, tools-nya uang. Akhirnya jadi, apa ya, hubungan dengan uangnya tuh kurang sehat, jadi orangnya dikontrol sama duit, kayak gitulah. Gitu. I see. Bener sih, ada part yang menarik yang Morgan share dari kehidupannya juga. Ini no judgment ya. Dia bilang kalau banyak tuh orang bukan pengen kaya, tapi mereka pengen terlihat kaya. Kayak contohnya, waktu dia udah punya rumah sama istrinya, dia udah beli rumah. Tapi ketika dia lihat, kalau nggak salah kakaknya atau iya kakaknya, kakak iparnya dia beli rumah lebih gede dari dia dan dia bilang apa ya? Pokoknya kakaknya bilang ke dia, nanti lu juga beli rumah baru lagi gitu setelah 2 tahun kayak gitu. Jadi itu bukan masalah apa ya? Bukan masalah dia pengen jadi kaya, tapi memang ketika lu udah punya sesuatu, lu akan selalu mau sesuatu yang lebih ketika lu lihat orang punya sesuatu yang lebih dari lo gitu. Jadi ketika misalnya lo punya mobil, udah oke lah mobil untuk keluarga gitu. Tapi ketika lo ngeliat tetangga punya mobil baru, terus lo langsung kayak ngebayangin, kayaknya gue boleh deh, maksudnya gue mau deh punya mobil kayak gitu. Jadi selalu melihat perbandingan dari orang lain gitu. Nah, kalau kayak gitu, menurut lo cara kita mengimbanginya gimana, Jeff? Oke. Silakan. Begitu ya. Kalau ngomong jangan ngebandingin tuh terlalu klise ya. Tapi Yes. pilih pembanding yang sesuai. Jadi kita boleh banding-bandingin diri sama sekitar kita. Nah, sekitar kitanya ini yang dipilih dengan baik. Masalahnya tuh standar banding-bandingan orang di zaman sekarang tuh udah jauh terlalu apa namanya ya? Sekarang orang tuh ngebandingin diri tuh secara global, udah bukan secara lokal lagi. Kalau zaman dulu orang ngebandingin diri sama tetangga, sama orang sekomplek, sama saudara, sama teman. Kalau sekarang kita bisa lihat, oh di sana ada
di luar negeri sana ada anak umur berapa gitu, 20 udah jadi CEO, 30 before 30 lah, 20 before 20 maybe gitu. Jadi ngerasanya, oh dia kelahirannya sama nih sama gua gitu, seumuran, tapi kok udah begini, udah begitu, kayak gitu. Nah itu, secara apa ya, secara alami itu manusia gak diciptain buat punya lingkungan sosial yang segitu gedenya, gitu. Jadi perlu apa ya, perlu dikurasi kalau orang-orang di internet tuh bukan lingkungan sosial kita, gitu. Dan apalagi banyak faktor di belakangnya yang, kita nggak tahu. Kayak Betul. sebenarnya apakah dia beneran self-made atau dibuatin self-made ya, kayak gitu. Jadi kalau mau bandingin diri sama yang mirip lah sama kita. Dan ketika kita ngebandingin diri sama orang itu tuh, kita termotivasi gitu, bukan yang jadi sirik dan dengki gitu. Oh iya. Kayak gitu. Betul, setuju. Ini ada koneksinya juga sama pembahasan kita di episode sebelumnya tentang social media and reality. Di situ gue sempat mention juga karena, apa ya, memang di sosial media itu bukan tempatnya lo membandingkan diri lo dengan orang-orang di situ, karena ya kita aja sendiri ya, jujur gue sendiri sebagai content creator juga gue nggak mau nge-share apa yang terjadi di rumah gue, misalnya kayak apapun itu, di balik hal-hal yang gue share di sosial media itu kan nggak semuanya terlihat baik, terlihat happy semua gitu. Kita masih punya masalah di sini, masalah di situ, punya kesibukan kerjaan yang nggak gue share, maksudnya kerjaan gue segini pusingnya kayak gitu. Sakit juga yang tahu juga cuma orang-orang dekat gitu. Dan memang tidak semua kita share di sosial media, makanya itu bukan tempat yang cocok lah untuk ngebandingin diri lo sama orang-orang di sosmed, karena ya bisa aja kayak yang gue bilang, orang lagi liburan, kita nggak tahu di balik itu dia cicilan 12 kali tiket pesawat, kan nggak tahu gitu kan. Jadi ya bener, jangan membandingkan diri lo sama orang lain. Kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya kalian ngebandingin, ini ada trik dari pribadi gue ya, yang gue lakukan ketika gue pengen beli sesuatu, beli barang gitu di atas nominal yang lumayan lah gitu. Gue tuh punya cara sendiri, maksudnya gue harus delay dulu pembelian itu, jangan langsung check out. Terus gue pikir lagi, kenapa gue harus beli barang ini gitu. Kalau misalnya alasannya, gue cuma pengen keren-kerenan, atau kayaknya gue bener-bener butuh deh untuk beli ini. Kalau misalnya lu bener-bener butuh, kalau hidup lu tanpa barang itu nggak bisa berjalan, nah itu lu boleh beli barang itu. Kayak contohnya, gue tuh udah lama banget pengen mesin kopi. Tapi sebelum, kan maksudnya setelah gue pindah ke sini, Anton udah punya mesin kopi ya. Tapi itu mesin kopi yang kapsul. Dan gue tuh pengen banget kayak punya mesin kopi espresso. Tapi selama ini tuh gue selalu mikir-mikir lagi karena gue masih bisa kok ngopi dengan mesin yang ini gitu. Dan kebetulan banget mesin kopi kapsul gue minggu kemarin, hari Minggu pagi, pas gue bikin kopi, itu meja gue semuanya air. Jadi bocor, yang bener-bener bocor. Terus gue kayak diem dong. Terus Anton ngomong, kayaknya ini udah waktunya mesin kopi lu di check out deh. Karena itu udah lama banget di wishlist link gue. Kan gue selalu punya wishlist link gitu ya. Dan dia juga tahu gitu. Terus dia langsung ngomong, ya udah ayo kita langsung beli. Dan hari itu juga, karena kita ngerasa kita nggak mau spend beli kopi di kafe setiap hari kayak gitu. Karena itu juga nggak ideal ya untuk spend kopi tiap hari tuh.
kayak udah $12 sehari itu kayak lumayan menurut gue. Betul. Banget. Banget. Waduh. Jadi ya udah akhirnya hari itu juga kita langsung beli mesin kopi. Dan menurut gue itu upgrade yang worth it banget karena memang kita butuh ya. Pertama kita butuh dan kalau nggak ada itu juga kita kan memang orang ngopi setiap hari. Jadi ya memang investment lah itu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau sesuatu, coba deh dipikirin dulu apakah kalian butuh. Kalau misalnya nggak ada barang itu, apakah kalian masih bisa hidup atau kalau misalnya kalian masih bisa hidup ya bisa ditunggu lah beberapa minggu atau beberapa bulan kayak gitu. Betul. Yes. Wise lah pakai duitnya. Betul, apalagi zaman sekarang ya. Itu lagi bener-bener ekonomi tuh gue ngerasa inflasi gue langsung berasa di bulan September. Karena biasanya gue tuh belanja mingguan itu nggak pernah yang sampai lebih dari $200. Nggak pernah sampai. Dan waktu bulan September kok gue kayak ngerasa kita kayaknya nggak beli ada tambahan-tambahan yang lebih dari biasanya gitu. Tapi lah kok billnya lebih dari $200, gue kayak kaget sendiri. Sampai akhirnya gue kumpulin semua resip groceries gue dari bulan Januari. Kan kita ada catatannya di aplikasi gitu kan. Terus gue lihat, terus gue tanya ChatGPT, tolong hitungin pengeluaran kita dari Januari ke September, bandingin kenaikannya. Dan beneran, ternyata naik 25%. Dari bulan Januari. Jadi bener-bener gue langsung kirimin ke Anton itu catatan report financial perbandingan cuma buat groceries aja loh. Gila ya, ini ternyata memang beneran ini supermarket naikin harga, maksudnya kita nggak sadar, tapi memang ternyata gitu, 25% Cong. Terus ya sudahlah mau diapain gitu kan, itu kita juga butuh gitu. Iya betul. Jadi ya wise lah pakai uang di zaman-zaman sekarang guys. Berarti kenaikan di mana-mana itu lumayan rata ya, nggak di Indonesia aja ya. Lumayan rata, cuma mungkin perbedaannya pendapatan di beberapa negara tertentu itu yang tidak imbang dengan kenaikannya. Iya. Itulah. Oke. Lanjut. Oke. Move on. Gue mau bahas tentang passive income reality check. Ini juga menarik dari segmen ini. Kata Morgan, passive income itu bullshit, itu oversold kalau dia bilang. Banyak yang kayak, lu pasti sering denger dong kayak orang-orang yang share financial. Banyak yang jual mimpi lu tidur dapet cuan. Lu tidur bisa dapet duit. Padahal ya behind the scene-nya ada maintenance. Apalagi yang gue sering banget ngedengerin orang-orang yang nge-share investment property itu Airbnb dan lain-lain kayak gitu kan. Dia kayak suka promosiin investment property, terus lu dapet duit dari rent. Dan behind the scene-nya, kalian tahu gak sih kalau misalnya orang yang rental property itu ada maintenance yang harus dibayar, entah toilet rusak, ganti ini, ganti itu, dan maintenance property itu lumayan gitu ya, sekali lu ngeluarin duit gitu. Nah, menurut lo Jeff tentang passive income ini, apa yang lo dapet? Dan ada gak insight yang lo mau share ke penonton Bakwan Podcast? Silakan. Oke. Kalau nggak salah di podcast Diaries of CEO itu si Morgan tuh ngomong nggak ada passive income karena apapun income itu pasti ada aktifnya. Misalkan bikin kosan harus ada ngurusnya, kita ngegaji bapak kosnya atau ibu kosnya gitu. Kita juga maintenance, ngecat ulang lah kayak gitu-gitu. Tapi kan passive income yang sekarang paling marak tuh digital passive income atau bisa dibilang di pasar uang lah, saham,
reksadana atau bahkan kripto gitu. Berasa pasif sih, berasanya pasif karena kita emang cuman modal pencet-pencet di HP, kirim duit, beli, entar jual, berasanya pasif. Tapi sebenarnya ilmunya tuh aktif, kita harus belajar kan. Kalau beneran Betul. mau untung gitu. Kecuali kita ya gambling itu pasif ya itu sih kayak ya Itu judi hoki aja ya. gitu. Itu Ya gue hoki-hokian lah, itu hoki. hoki-hokian, iya. Tapi kalau beneran mau plus otaknya nih aktif, badannya memang pasif kayak, udah kalau kita memang beneran udah jago sih ya berasanya Mmm, memang kayak pasif, tapi buat itu jadi pasif perlu aktif. Sama kayak misalkan chef atau apa ya, ya orang kerja apapun sebenarnya bidangnya apapun, kalau mereka makin jago, berasanya makin mudah, makin lama makin kayak pasif gitu. Makin kayak, "Ah, ini gue cuman main-main doang dibayar," gitu. Kayak gitu. mmm, Mirip lah basically gitu. Investment juga gitu, kalau orang yang makin jago, berasanya makin pasif. Awal-awal ya, pasti aktif sekali, begitu. betul. Tinggal pertanyaannya, kitanya siap nggak gitu, Benar. melewati aktifnya itu yang belajarnya kan pasti nggak sebentar ya gitu, kayak Mmm, gitu, yes. gitu. I see. Ya, poinnya Morgan tuh, memang ada yang menarik, dia bilang, "Every dollar has consequences." Jadi, Mhm, setiap rupiah yang lo dapet itu pasti punya konsekuensinya. betul. Eee, either kita lebih banyak, kerjanya, maksudnya kita kita kerja lebih keras, atau kita belajar pengen, kita belajar pengen lebih sedikit, dua-duanya tuh kayak valid, tinggal pilih Mmm, aja kombinasinya kayak yang mau 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 lu mau yang kayak gimana, kayak gitu. iya, betul betul, betul sekali. Nah, ada nggak tips-tips yang mau lo kasih mungkin, eee, sebelum ngejar pasif apapun, ada nggak, Oke, tips yang mau lo share? ini gua tipsnya berdasarkan rangkuman dari yang gua tangkep ya, dari Mmm, berbagai podcast, salah satunya dari CEO, terus dari Koteo Derik, sama dari Pak Purbaya, mmm, Kemenkeu. Jadi Kapur. jadi buat orang yang baru mulai nih kerja atau baru mulai punya duit, itu pasti nabung aja, nggak Betul, nggak usah invest-invest kata Pak Purbaya, udah nabung aja gitu, betul. ngapain invest-invest. Itu pun kata ahli finansial yang beneran juga sama, iya, yang penting tuh nabung dulu, naikin sumber income, nggak mmm, usah pikirin lah reksadana kek apa, saham, nanti aja, iya, yang penting naikin income kita. Nah, naikin income caranya dari upgrade diri kita sendiri. Berarti kita tuh sebenarnya meskipun nggak masukin duit ke instrumen investasi, kita tuh bisa investasi ke otak kita, yaitu mmm, belajar atau pakai pakai duitnya tuh buat, eee, biar kita berkembang. Iya. Salah satu contoh yang, apa ya, underrated mungkin bisa gue bilang, kita nabung tuh berarti kita bisa, makin banyak bukan fondasi, apa ya, kayak safety net buat kita tuh misalkan kalau kita mau keluar kerja kah atau kayak kita, basically kita ngebeli waktu lah. mmm, Soalnya kalau misalkan kita, eee, tiap bulan misalkan gaji kita habis, kita kan jadi tergantung tuh sama kerjaan itu, sama mhm, sama si pemberi gaji. Tapi kalau misalkan kita bisa ngesisihin duit, secara mental pun kita juga akan, "Ah, gua punya tabungan kok," kalau misalkan ibaratnya nih kita diinjek-injek gitu sama atasan, kita bisa milih buat cabut dari tempat kerja karena, "Oh, gua punya safety net." Nah, safety net itu dipakai buat kita ngebeli waktu. Waktu di mana kita tuh bebas mau explore, mau belajar, yang tujuannya nanti buat naikin income kita lagi gitu. Nah, mmm, setelah income-nya banyak, baru tuh, eee, at certain level mulai kita ngebuka ngebuka inilah, ngebuka wawasan ke
instrumen-instrumen investasi. Soalnya eh gua rasa kadang tuh orang ada yang sangat into instrumen investasi misalkan kayak Bitcoin itu yang heboh lah, yang Mhm. berapa ratus% tuh berapa gitu. Ada yang anti banget nih, pokoknya gue nggak mau sama sekali gitu. Iya, Rasanya terlalu apa ya? Kalau misalnya kita terlalu into tuh bahaya eh bahaya karena kalau kita gak benar-benar ngerti di situ tuh iya, banyak banget orang yang memanfaatkan celah dari knowledge gap. Misalnya buka kelas, nggak selalu salah sih, cuman ada iya, adalah gitu yang ada ya kita tahu lah gitu di Indo banyak yang bahkan udah ditangkap gitu ya. hmm, Ditangkap karena ternyata dari buka kelas dan apa ya, ngajakin investment lah dan ternyata itu tuh scam gitu. Kayak hmm, gitu. Nah, buat iya, orang yang terlalu anti juga eh apa ya, ada bukan opportunity, tapi itu eh ada baiknya kita tuh update sama kondisi dunia karena mau gak mau kita tuh pasti ke impact juga hmm, gitu sama hal itu. iya. Contohnya Bitcoin yang udah bisa ditarik cash di Dubai kalau nggak salah ya atau di Eropa gitu, gue lupa. Di Itu kan sini kayaknya ada beberapa store juga yang nerima Bitcoin. juga ya. Iya, Nah, itu kan impact real life gitu. Kalau kita terlalu tutup mata juga ya rugi gitu. Kayak iya, gitu sih. yes. Ada mau tambahan? Sudah komprehensif. No comment. No comment. Hari ini kayak gue lebih banyak belajar aja. Iya, benar. Gue juga belajar sih. Ya mungkin yang gue dapat dari podcastnya si Morgan sama Diary of CEO ini, mungkin sebelum lo ngejar pasif apapun ya, apapun itu, mau Bitcoin, saham, forex, properti, apapun itu, coba tanyain ini ke diri kalian sendiri. Apakah ini butuh skill baru atau jam terbang? Apakah kalian punya harus investasi waktu dan tenaga kalian untuk si passive income ini? Betul sekali. Iya, karena kalau misalnya lo mengharapkan passive income ini kan memang tadi benar kata Jeffrey, awal-awalnya ya mungkin lo harus masih aktif karena lo butuh mantau, mungkin butuh standby, apalagi kalau misalnya forex dan Bitcoin seperti itu, karena mereka alurnya sangat-sangat cepat gitu. Iya, betul. Terus yang kedua yang mungkin kalian bisa tanyain paling worst case cash flow-nya kalau misalnya dalam 6 bulan tuh kalian benar-benar nggak dapat apa-apa. Apakah pengaruhnya ke keseharian kalian itu bakalan pengaruh besar? Misalnya kalian bakalan jadi, aduh gimana ya, gue mau narik duitnya bisa gak ya? Soalnya gue nggak bisa beli makan gitu minggu ini gimana? Coba lu pikirin, kalau misalnya dalam 6 bulan kalian belum dapat penghasilan itu, passive income itu, worst case-nya seperti apa? Dan yang terakhir yaitu, apakah ini nambah freedom lu atau malah bikin lu kehilangan waktu? Malah terikat ya, dikontrol Iya, sama rasa mana pengen yes, itu passive income. Tapi yes. malah jadi nggak bebas. Passive income weekend lu nggak bisa pacaran, harus depan komputer. Itu efeknya bisa ini ya, bisa berdampak ke kehidupan seharian lo gitu. Benar banget. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa gue share. Nah, oke. Ini bagian terakhir kali ya. Boleh. Salah satu bagian favorit gue itu spending philosophy. Gue juga mungkin punya pertanyaan juga buat Patricia dan Jeffrey. Biar Patricia juga ada sharing sedikit. Gak apa-apa guys. Nah, Morgan bilang well-being itu kombinasi dari independence dan purpose. Money bisa bikin lo freedom. Yes, bener. Ketika lo punya uang, mungkin ada kebebasan sedikit yang bisa lo dapat. Contohnya kalau misalnya perbedaan lo punya tabungan atau tidak punya tabungan. Dia sempat mention, ketika lo punya tabungan $100 aja di bank lo, itu ada kebebasan sedikit yang bisa lo dapat. Mungkin kayak kalau misalnya besok atau 2 hari gue nggak kerja,
gue masih ada nih uang $100. Dan itu yes, gue setuju. Ketika lo punya uang lebih, itu bisa bikin lo freedom. Tapi kalau misalnya nggak ada arah, ya dia bilang itu kosong juga gitu. Nah, gue mau ada pertanyaan yang gue mau tanya ke kalian berdua. Nanti mungkin gue juga jawab sedikit. Ketika kalian ada di sebuah pulau tanpa orang, tanpa audiens, lo hidup sendirian. 3 hal apa yang tetap lo bayar? Sendiri, tapi tetap dibayar, tetap ngebayar. Coba contoh deh, contoh. Contohnya, kalau misalnya lo di pulau sendirian, lo mau misalnya, lo butuh makan dong. Ya. Lo butuh dong bayar bahan masakan itu dong. Oh, di pulaunya nggak ada berarti nih? Enggak, lu cuma hidup di pulau sendirian aja, nggak ada audiens ya, nggak ada orang-orangnya gitu. Tapi lu masih tetap harus menjalani hidup lu sendiri gitu. Oke. Apa kamu dulu nih? Makan pasti, soalnya gue nggak bisa masak. Kalau bisa udah jadi gitu, jadi nggak usah dimasak lagi. Kedua, peralatan kerja gue nih, PC termasuk internet. Oke. Gue assume pulaunya bisa ya provide itu. Yeah. Ya. Ketiga sih sebenarnya either nabung buat pindah atau beli biar nggak sendirian. Iya, atau beli boat, perahu buat misalkan gue sangat enjoy di pulau itu, jadi tapi gue tetap butuh apa ya, kayak ya ketemu orang atau apa ya, gue boat lah buat transport, tapi pulangnya tetap ke pulau itu gitu. Di mana ya di situ kan apa namanya ya, bebas dari ekspektasi I guess, karena gak punya tetangga gitu. Tapi tetap kan namanya orang butuh lah ketemu orang lain gitu. Kayak gitu sih. Nah, menarik. Benar-benar. Kalau lu gak ada internet di pulau sendirian gimana coba lu? Gimana kerjanya ya? I see. Oke. Kalau Patrice gimana, Pat? Gue yang pertama malah kepikiran tuh bot dulu gue beli. Apa? Botnya dulu gue beli. Oke. Terus bahan makanan. Bisa masak gue soalnya. Jadi gue tapi perlu bahan makanan ya. Sama apa ya? Apa ya yang bisa alat diving ya kamu. Oh iya, alat diving bener. Gue tuh lebih kesehatan, cuman kalau di pulau kan apa ya kesehatan ya diving deh, alat diving. Biar bisa olahraga ya. Betul. Olahraga dalam air. Dapat funnya, dapat sehatnya kalau gue. Kalau lu gimana, Christy? Gue ngebayangin diri gue untuk tinggal sendiri di pulau aja nggak kebayang gue. Paling karena gue nggak bisa berenang, gue bayar ini kali ya, bayar kursus renang, tapi nggak ada yang mau ngajarin gimana? Kan gue bingung. Dibilang pakai yacht aja deh, beli yacht lah. Yes, mungkin yang pertama yang gue bayar ya pertama makanan, karena kalau gue nggak beli makanan, gue nggak bisa hidup. Betul. Terus kedua entertainment sih, lu bayangin lu di pulau sendirian, nggak ada entertainment, bisa mati juga gue. Ya at least internet lah ya. Ya internet, makan, sama apa ya?
Mungkin lebih ke kayak, mmm, kelas-kelas kelas-kelas online karena gue udah punya internet, jadi gue bayar kelas online gitu untuk invest otak gue. Ya, random random. Tapi yang gue mau share dari pertanyaan ini sih lebih ke apa ya, eee, itu bukan tentang yang apa ya, tentang hal-hal yang lo spend buat jadi ketika lo sendirian aja, itu bukan di situ ketahuan tuh nilai asli kita, value kita. Ketika kita sendirian, kita harus tetap bayar apa, makan, terus kebutuhan buat biar hidup kita jalan gitu. Jadi memang sebenarnya itu tuh bukan buat dilihat kan, tapi biar lu bisa bertahan hidup, bisa menjalani hidup gitu. Jadi, menurut gue Bukan untuk money impress orang lain maksudnya ya? betul betul. Jadi uang itu Function. sebenarnya kebutuhan lebih ke lu me mem apa ya, For needs lah. memperlakukan uang itu buat kebutuhan lo, bukan untuk kayak, membandingkan dengan diri membandingkan dengan orang lain gitu, apa yang orang lain punya. Ketika kita karena seberapa banyak uang yang kita punya, kalau kita tidak pernah merasa cukup, itu uang yang kita punya nggak akan pernah cukup gitu. Iya, betul. Lihat Gitu saja sih. korupsi. Hmm. Bisa terjadi karena mentalitinya. Betul. Yes, gitu. Jadi, uang itu should amplify your meaning, not, replace your meaning. Betul. Alright. Seperti yang tadi di-share, uang itu hanya tools-nya saja. Betul. Elevate. Ya. Bukan untuk apa tadi kamu share? Bukan untuk Pokoknya bukan buat uang tuh bukan ngontrol kita tapi Oh kita yang iya, ngontrol duit. betul. Kita yang Gitu. kontrol duit, bukan Mhm. uang yang kontrol kita. Jangan jadi hamba uang kalau dalam Alkitab. Betul. Jangan greedy. Tidak Ya, baik. gitu. Benar. Daging sekali. Gua sampai tidak bisa berkata-kata tapi gua hanya menyimak hari ini ya. Yes. Iya, mengerajit ego dari tadi. Ya, butuh tambahan skincare tuh kayaknya. Oh iya. Tambahan ini. Retinoid. Oke. Ada lagi nggak yang mau lo share, Jeff? Yang tadi belum sempat di-share. Oke. Back to topic nih. Judulnya kan kenapa masih broke walaupun gaji lo udah naik? Betul. Banyak yang ngomong gaya hidup kan. Tapi gaya hidup tuh sebenarnya sangat menarik dan wajar orang tuh pengen gitu. Naikin gaya hidup, taraf hidup lah gitu. Tapi yang menurut gue paling bahaya tuh ketika taraf hidupnya tuh gak dihitung. Contohnya, misalkan gue tuh punya handphone lumayan high end lah. Gue belinya yang lumayan high end. Komputer juga sekarang sih udah gak high end karena ini high endnya zaman dulu high end. Tapi nanti kalau misalnya gue mau beli lagi nih replace yang ini, pasti gue beli yang high end lagi. Kenapa? Soalnya gue butuh dan suka sama fungsinya gitu. Bukan karena brandnya gitu. Ya, bukan karena biar keren. Ya, bukan karena ada di belakangnya ada Apple gitu, bukan. Tapi emang fungsinya bagus. Tapi ada juga beberapa barang yang gue pernah beli tuh emang karena keren, supaya wih keren gitulah. Fungsinya mungkin nggak gitu kepake banget. Nah itu harus ngebedain kita tuh
barang tuh ada yang memang mahal tapi bisa buat ningkatin fungsi kita sebagai manusia gitu, buat mencapai purpose kita. Tapi ada yang enggak gitu, beneran ini mah nggak penting gitu. Mau gue ganti juga bisa gitu. Contohnya misalnya kita gak butuh banget nih ya show wealth, karena ada kan orang yang bisnisnya tuh bisnis apa namanya recruitment, nambah orang nih, cabang-cabang gitu. Itu mereka show kalau mereka tuh lebih punya atau kelihatan gitu branded atau segala macam, itu kan show credibility, bisa nambah closingan lah gitu. Tapi kalau misalkan buat orang yang kerjaan yang gak butuh kayak gitu, penampilan mereka ya mungkin jadi kurang produktif gitu. Kalau misalkan maksa banget ya jadi pembelian yang sia-sia lah. Gaji naik akhirnya ya tabungan tidak bertambah gitu. Saya sudah mengalaminya, jadi jangan ditiru begitu. Begitu sih. Alright, thank you Jeffrey. Kalau dari Patricia ada yang mau di-share? Setelah kalian dengar, udah kalian ikutin aja deh. Udah itu aja. Lebih baik memperbaiki psikologi money ini sama mentalitinya dulu, biar nggak selalu berasa broke gitu. Kasih boundaries ya dalam dalam spend money-nya itu. Udah sih cuma itu aja lah. Pokoknya di Bapak Jeffrey ini ngomong, coba di apa? Kalau bisa coba renungin kenapa kita pengen banget nambah penghasilan, atau kenapa kita pengen nabung gitu. Tujuannya apa? Terus ketika kita splurge nih, pengeluarannya tiba-tiba berlebih, tuh di mana dan kenapa gitu. Kalau bisa coba ingat-ingat, terus kita renungin, kita tuh sebenarnya mencari emotional needs apa. Biasanya emotional needs soalnya. Kalau keputusan finansial yang tidak logis itu, atau yang nggak bijak kayak gitu. Gitu sih. Luar biasa. Lanjut Kristi. Dari lu ada udah, yang mau di mau gue closing. Oke, silakan di closing aja. Soalnya udah gak ada lagi yang paling gue recap sedikit kali ya. Ya, kita mulai episode ini dengan pertanyaan kenapa kita masih broke walaupun gaji kita udah naik, dan ternyata ya jawabannya bukan soal Excel, tapi ya soal kita sendiri gitu, tentang memori lama yang bikin kita oversave atau overspend yang tadi kita bahas di trauma. Terus juga tentang perbandingan yang nggak ada ujungnya gitu. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi di social media gitu. Dan yang terakhir tentang belum punya bahasa buat bilang ini tuh penting buat gue. Gitu. Jadi kalian belum bisa memutuskan apakah ini penting atau tidak, apakah gue butuh atau tidak gitu. So, setelah kalian dengerin episode kali ini menurut gue, I feel like this episode sangat-sangat daging dari sekian episode yang sudah pernah kita bawain. Jadi mungkin pesan gue yang tadi sih, coba aplikasikan ketika kalian mau beli barang sesuatu. Tunggu 48 jam dan tulis di notes kalian, apakah kalian butuh, apakah hidup kalian tetap berjalan jika tidak ada barang itu, atau malah sebaliknya. Nah, dari situ baru kalian bisa memutuskan apakah gue bisa spend ke suatu produk tertentu atau barang tertentu gitu. Nah, kalau misalnya episode kali ini sangat-sangat membukakan mata kalian, ya tentunya sesuai disclaimer ya, ini sesuai dengan pendapat kita masing-masing dan diambil pinch of salt aja dari apa yang kita sudah sampaikan. Kembali lagi ke kalian sendiri gitu.
apa next step yang kalian mau ambil setelah kalian dengerin episode kali ini. Kalau misalnya menurut kalian episode kali ini benar-benar menginspirasi, boleh bantu share ke teman kalian yang mungkin lagi ngerasa naik gaji tapi kok masih anxious gitu ya. Gaji gue udah naik tapi gue kayak masih overthinking, gue mau spend ini itu kayak masih bingung gitu. Nah, tag kita di Instagram, share episode kita ini, atau misalnya kalian mau request topik yang mau kita bawain, terutama mungkin kalau ada yang request tertentu ada Jeffrey-nya dong gitu ya. Boleh komen di bawah gitu. Boleh komen di bawah. Karena ternyata ya, most views videos kita yang ada kamunya. Salah satunya. Kayaknya mukanya menjual nih. Boleh banget kalau harusnya dibayar katanya. Nanti boleh. Tapi tunggu doain kita ya bisa dimonetize ini. Doain kita biar kita bisa bayar. Bercanda guys, bercanda. Gak apa-apa. Kalau misalnya kita sudah menghasilkan ya gue nggak akan meragukan untuk bayar guest kita gitu karena ya itu salah satu yang bawa traffic gitu kan. Betul. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian mau request topik apapun, terutama yang ada Jeffrey-nya, silakan komen di video ini. Mau dong, ajak lagi dong gitu atau bahas topik ini dong. Silakan DM kita di Instagram. Dan thank you so much Jeffrey udah mampir di episode kali ini. Kalau misalnya nggak ada lagi yang kita mau tambahin, see you in the next episode guys. Bye.